Selamat malam Kak Manda. Selamat malam. Boleh perkenalkan dulu nama, umur, pekerjaan, dan juga domisilinya? Oke, jadi perkenalkan nama aku Manda Prikasari. Saat ini aku umurnya 20 tahun. Aku angkatan SI angkatan 2022. Terus kalau pekerjaan tadi aku cuma mahasiswa biasa sama palingan ada nge-tag beberapa freelancer. Domisili aku asli Kota Pontianak, cuma aku ngerantau di Gading Serpong. Oke. Sebelum kita mulai testing, aku mau menjelaskan dulu sedikit mengenai aplikasi ini ya Kak. Jadi nama aplikasinya itu EcoSwap. Nah, EcoSwap ini lebih gampangnya itu seperti e-commerce, tapi dia khusus untuk menjual pakaian-pakaian yang sudah pre-love atau second hand. Nah, kenapa kita bikin aplikasi ini? Jadi kita bikin aplikasi ini itu berdasarkan research kita, di mana limbah tekstil yang ada di Indonesia maupun dunia itu menjadi salah satu penyumbang terbesar dari karbon gitu. Nah, maka dari itu demi masalah tersebut kita buat aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita langsung mulai aja ke tas pertamanya, karena nanti kita bakal melakukan beberapa tas. Jadi yang pertama itu adalah tas login dan register. Nah, Kamanda boleh buka aplikasinya dan melakukan register lalu login. Ya, itu diklik aja, Kak. Oh, oke. Udah. Oke. Gimana? Pertama aku mau tanya dulu, apa yang Kamanda rasakan saat mengerjakan flow register dan juga login? Gimana, Kak? Sebenarnya kalau untuk tadi login sama register sih nggak ada masalah kayak gimana ya. Soalnya kan emang itu kebanyakan aplikasi juga seperti itu ya, cara login sama register. Oke. Kalau apakah ada flow yang membingungkan nggak kira-kira atau sudah lancar? Nggak ada kok, aman kok. Oke, oke. Selanjutnya kita masuk ke tas yang kedua yaitu pembelian item. Nah, jadi untuk pembelian item ini nantinya Kamanda bisa search dulu, klik button search-nya. Itu dari Kita mau ya? akan, enggak. Oke. Kita mau search kemeja. Nah, oke. Sekarang Kamanda bisa menggunakan fitur filter untuk memfilter kemeja yang Kamanda inginkan. Nah, oke. Nah, di situ gimana Kak? Apakah di bagian fitur filter ada yang membingungkan tidak? Kalau membingungkan mungkin ada ya tadi pas awal kayak bingung. Ini kan pertama kalau nggak ada tulisan kemejanya tuh nggak bisa tekan ini ya. Nah itu aku agak Karena kita rada perlu bingung. search dulu. Ya. Nggak apa sempat ada bingung yang di sana. Terus. Oke. Situ Kamanda bisa klik. Oke. Oh ini nggak bisa. Ya. Oke, lanjut aja kita ke pembelian itemnya. Jadi Kamanda bisa coba untuk melakukan pembelian. Ini bisa diedit? Tidak. Nah, itu boleh klik sekali lagi. Oke. Nah, Kamanda udah membeli pakaiannya. Kira-kira ada kendala nggak saat melakukan pembelian? Enggak, sejauh ini overall oke. Ini ada stem. Oke. Kita masuk ke tas kedua aja langsung ya Kak. Jadi tas kedua itu adalah swap item. Jadi tukar item di mana Kamanda boleh melakukan penukaran item dengan pengguna lain gitu atau pakaian.
Nah, jadi Kamanda bisa klik lagi produknya yang pink floral tie. Nah, sekarang Kamanda lakukan penukaran. Kamanda bisa ke beranda. Nah, terus di bagian pesan untuk lihat konfirmasi dari permintaan tukar tadi. Oke. Nah, bisa klik lagi. Nah, Kamanda di sini bisa melakukan chat, jadi melakukan kesepakatan gitu loh untuk mengatur jadwal pengirimannya kapan. Oke. Nah, oke. Nah, di sini Kamanda bisa lihat panduan dulu. Nah, Kamanda bisa kirim. Oke. Gimana? Apakah ada hal yang membingungkan nggak, Kak, ketika melakukan penukaran? Mungkin tadi pas yang awal aku rada bingung kayak pemilihan tanggal sama jamnya sih. Oke. Kira-kira ada masukan atau saran mengenai hal itu? Mungkin ya sebentar. Aduh. Lanjutkan penukaran. Mungkin agak balik kayaknya atau gimana ya? Jadi kalau dari saya sih flow-nya si kita ini setelah mendapatkan konfirmasi dari Kamodita dari si user yang lain ini, kita harus melakukan chat dulu gitu. Seenggaknya untuk memberikan kesepakatan keduanya nih mau mengirimkannya jadwal pengirimannya gitu. Jadi kalau misalnya dia belum melakukan chat, itu si lanjutkan penukarannya ini nggak bisa dipencet gitu, Pak. Oke. Oh, kalau dari aku ya mungkin kan dia bisa kayak gini nih, kasih without button apapun. Nah, pas mereka udah saling balas chat, baru nanti ada button tambahan. Kayak buat ke next step-nya. Kalau kayak tadi, kayak harus balik ke atas lagi, baru pilih tanggal. Kayak gitu kalau dari aku sih. Jadi ada lagi nggak, Kak, yang lainnya atau sudah aman? Udah aman? Oke. Lanjut kita ke tes selanjutnya yaitu donasi. Nah, Kamanda boleh melakukan donasi di navbar donasi. Nah, itu yang pertama. Oke. Gimana, Kak? Ada kendala nggak? Aman. Yang ini oke. Flow-nya oke. Kalau dari segi tampilan? Sebentar, kalau tampilan ya. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya emang kamu mau naikin EcoPay kan berarti pembayaran yang kalian bikin sendiri ya? Iya, betul. E-wallet kami. Nah, itu dikasih list ke paling pertama aja. Jadi secara otomatis default-nya tuh EcoPay. Oke. Jadi cash on delivery-nya tuh yang pilihan kesekian deh intinya. Oke. Nah, ini tadi ini kayaknya ada stem kecil ya di sini ya. Iya, betul. Kurang terlihat Nah, ya. itu kayak ada di bawah tulisan kamu punya U-nya atau emang gua kasih ya di sana atau di mana? Enggak, sepertinya tergeser. Harusnya dia di sebelahnya masih di dalam satu baris tulisan.
Oke, berarti ini kecolongan nih, kabur nih dia. Oke. Terus ini yang RP10 menurut aku kalau emang mau dibikin rada tengah. Oke. Soalnya dia kayak ininya spesinya lebih gede sendiri atau enggak dikasih outline kalau emang pembeda sih. Oke. Pertengahan. Selanjutnya nih kan tadi Kakak sudah melakukan, donasi. Nah, itu sebenarnya tulisannya juga ada typo, seharusnya Kakak tuh bukan menukar stem, tapi mendapatkan stem. Jadi Mmm. jadi setiap Kakak melakukan donasi, nanti dapat stem, di mana stem itu nanti bisa ditukarkan dengan hadiah yang, hadiahnya tuh dari produksi dari mitra-mitra kami gitu. Nah, sekarang Kamanda bisa melakukan tes yang kelima, yaitu tukar stemnya. Kamanda bisa kembali lagi ke beranda. Oke. Nah, di situ ada jumlah stem yang Kakak punya, bisa diklik aja. Nah, di sini Kakak bisa melakukan penukaran stem. Oke. Ini juga nih Kak Purti. Iya. Bagian situ sama. Gimana Kak, ada flow yang membingungkan nggak? Enggak sih. Kalau dari tampilannya? Ini emang setengah gini ya? Iya. Oke. Apa baiknya di fullin aja Kak? Kayaknya di-full-in aja soalnya yang tadi itu juga full gak sih? Iya ya. Atau aku salah ingat ya? Bentar. Oke. Dibikin Selain itu konsisten aja terus. apa lagi? Ini kan background kalian kan udah hijau ya? Iya betul. Kalau misalnya kalian lebih ngulik ke kayak yang punya buta warna hijau, terus Iya. tabrakan dengan hijau yang ini, pasti nggak kelihatan. Oh. Kayak Oke. harus Berarti dibikin harusnya ganti pembeda aja warna. gitu. Antara diganti warna atau kalian bisa kayak kasihin background lagi kayak rectangle, jadi per rectangle gitu. Oh, oke. Ya, kalau misalnya ini kan mata normal oke ya, tapi kalau Mm-mm. buat yang buta warna pasti bakal ada kesusahan. Kayak abu-abu ini. Iya. Ini juga udah kecil terus abu-abu kan. Oke. Jadi lebih baik aku bikin kayak rectangle atau enggak warnanya lebih digelapin mungkin ya. Betul. Selanjutnya itu ada tes manage lemari virtual. Nah, Kamanda boleh kembali dan oke. Nah, di sini Kakak bisa menghapus satu item di yang paling bawah menggunakan titik 3 di atas. Oke. Selain itu, Kamanda juga bisa edit atau hapus lewat product view-nya gitu. Jadi Kamanda, bisa lewat situ. Oke. Nah, selain itu Kamanda juga bisa tambah produk lewat button icon-nya. Oke. Gimana Kak, tes manage lemari virtual ini ada yang susah nggak? Kalau susah sih enggak ya. Cuma pas ini ya aku harus kembali ke sini lagi ya. Nah ini kayaknya kalian boleh dibikin pembeda sih antara edit sama hapus. Kalau hapus ingat aku kan dia lebih ke arah apa sih color pakai red gitu loh, yang emergency atau darurat gitu. Oh, jadi dikasih warna aja buat pembeda.
kasih garis terus warna ini kayak warna merah. Jadi kayak pertanda aja kalau dia hapus kan kayak cuma confirm-nya sekali ya, nggak ada masukin pin ataupun apapun kan. Nah, Iya, takutnya bisa betul. orang nggak sengaja ketekan atau apa, Oh, oke. kayak gitu. Ada lagi, Kak? Oke, overall oke. Oke. Nah, selanjutnya Kamanda tadi kan udah melakukan pembelian, penukaran. Nah, Kamanda bisa lihat di navbar aktivitas. Gimana, Kak? Ada yang tampilannya ada yang kurang mungkin? Aman sih tampilannya. Oke, bagus. Sebenarnya udah, cuma mungkin satu lagi Kamanda bisa ke profile. Di profile itu ada riwayat aktivitas sama logout. Jadi riwayat aktivitas itu isinya apa aja yang udah Kamanda lakukan di aplikasi ini. Bisa diklik. Oke. Keren. Okay. Gimana Kamanda secara keseluruhan flow-nya, apakah ada kendala atau flow-flow yang membingungkan bagi Kamanda? Kalau untuk flow sih menurut aku kayak palingan tadi aku mention yang chat itu ya. Nah, itu aku agak rada bingung sama filter mungkin karena aku baru pertama kali ya. Jadi aku rada bingung, tapi kalau next time yang aku pakai mungkin aku bakal udah paham sih. Kalau dari tampilannya gimana Kak? Dari segi warna, penempatan, posisi? Kalau warna itu oke, aku suka. Kebetulan emang warna hijau tuh warna paling oke deh buat bikin aplikasi. Palingan kayak tadi sih, kayak aku lihat masih ada icon-icon yang masih terbang-terbang atau ada color yang mungkin bisa nggak semua user tuh bisa lihat gitu loh. Kayak warna hijau atau enggak abu-abu. Terus sama yang tadi agak aku consider itu tuh penggunaan bahasa. Kalian tuh ngecampurin antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan. Nah, Ya, mungkin ya kalian tuh bisa fokuskan ke dalam satu bahasa dulu. Kalian mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau emang target pasar kalian tuh bahasa Indonesia, berarti kalian ubah semuanya ke bahasa Indonesia. Mungkin agak aneh ya, login berubah jadi masuk. Tapi karena emang target kita orang Indo kan, berarti kita ubah ke bahasa Indonesia semua. Kayak gitu. oke. Oh, terus sama ini, pas diklik ini kan ada animasi ya. Iya, betul. Mungkin ini jangan kasih usernya yang klik, tapi kayak after delay. Mungkin Oke. setelah 5 detik atau sekian detik dia langsung balik langsung ke homepage atau login page. Menurut Kakak kebetulan tadi di uh, tester sebelumnya juga ada yang bilang kalau dia lebih kasih sarannya dikasih tulisan aja gitu kayak click anywhere to next atau mungkin lebih ke after delay aja Kak. Kalau aku sih aku lebih senang after delay ya. Jadi kayak bener-bener aplikasi. Oke. Tapi jangan terlalu lama. Jatuhnya kayak onboarding page gitu loh. Oke, benar-benar. Oke. Segitu aja Kak Manda testingnya. Aku mau terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk ikut testing ini. Semoga masukan-masukannya nanti pasti kita perbaiki untuk aplikasinya. Oke. Thank you Makasih ya. Kak Manda. Semangat. Ya, Aku semangat izin juga Kak Manda.